Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sejak Israel menyerang Gaza Palestina Oktober lalu, Rusia menyatakan dukungannya kepada Palestina. Sudah berulang kali Rusia melayangkan kecaman kepada Israel. Tapi tak digubris semakin hari, dukungan itu semakin nyata. Hal inilah yang membuat Benyamin Netanyahu ketakutan, dan langsung menghubungi Vladimir Putin, meminta menghentikan semua dukungan Rusia kepada Palestina. Lalu bagaimana sikap Putin? Apakah dia akan mengabulkan permintaan Netanyahu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Presiden Rusia itu meminta kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata demi menyelamatkan warga sipil. Semua pihak yang terlibat dalam konflik kali ini diminta untuk berhenti saling menyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Ini adalah pengulangan konflik yang telah berlangsung selama 75 tahun. Moskow melakukan kontak dengan semua pihak termasuk negara-negara Arab. Kami menyerukan gencatan senjata dan perdamaian segera. Karena gencatan senjata tak digubris, Putin lalu mengusulkan pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Semua itu dilakukan untuk mengakhiri agresi militer Israel, sekaligus memberikan keadilan kepada warga Gaza. Inilah saatnya Israel berhenti merampas tanah orang-orang Palestina. Selain mendukung kemerdekaan Palestina, Putin juga mendukung Hamas melakukan serangan kepada Israel. Aksi itu dinilai sebagai bentuk perjuangan terhadap hak-hak mereka yang dirampas. Karena itu, Putin sama sekali tak pernah memasukkan kelompok militan Hamas ke dalam daftar teroris, seperti yang dilakukan sekutu-sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Putin tentu punya alasan kuat membela Palestina, salah satunya berkaitan dengan penghormatan kepada Islam. Putin memang dikenal punya hubungan positif dengan umat Muslim. Di negaranya, umat Islam dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah negara Rusia. Selain itu, Putin sangat menghargai Nabi Muhammad SAW, yang melakukan pembelaan kepada sang Nabi saat majalah Charlie Hebdo di Paris menerbitkan kartun yang menghina Rasulullah SAW. Menurutnya, tindakan tim redaksi majalah bukanlah sebuah ekspresi kebebasan, melainkan penghinaan. Penghargaan lain kepada Islam yang dilakukan Putin adalah membela Palestina. Semua tindakan itu sekaligus menunjukkan kedekatan Rusia dengan Islam. Selain itu, keberpihakan Putin terhadap Palestina ternyata juga dilatar belakangi oleh kepentingan Rusia. Perhatian dunia saat ini tertuju kepada Israel dan Hamas, bukan lagi kepada Rusia dan Ukraina. Sebelumnya Ukraina diketahui menerima miliaran bantuan dari Amerika Serikat setiap tahunnya. Sayangnya apa yang sedang terjadi antara Israel dan Hamas menjadi permasalahan bagi Ukraina. Anggaran bantuan militer ke Ukraina akan terhambat karena fokus Amerika Serikat teralihkan ke Israel. Hal ini dibenarkan oleh Dr. Colin Pecklarky, Direktur Kebijakan dan Penelitian Sofan Group. Ia mengatakan pertumpahan daerah di Israel Palestina berarti bahwa akan ada lebih sedikit pengawasan terhadap kejahatan perang Rusia, dan bagaimana militer Rusia berperang secara umum. Semakin sedikit perhatian terhadap Kremlin semakin baik bagi Putin. Pendapat ini senada dengan Kurt Metrokin, seorang analis dari Universitas Bremen di Jerman. Keteralihan ini mengancam Ukraina dan menjadi ketakutan Presiden Volodymyr Zelensky. Anggapan Rusia mendapat keuntungan dari konflik antara Hamas dan Israel langsung dibantah oleh Mel Rutikin, seorang ilmuwan politik dan ekonom Rusia. Ia menganggap bahwa justru apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini malah sebaliknya merugikan Rusia. Rusia bisa untung jika ada kenaikan harga minyak. Nyatanya harga minyak untuk sementara turun, karena tak ada negara penghasil minyak yang siap berperang untuk membela Palestina. Sebelum seperti sekarang hubungan Israel dan Rusia pernah baik-baik saja. Keduanya menjalin hubungan bilateral. Rusia memiliki kantor kedutaan besar di Tal dan sebuah konsulat di Haifa. Israel juga memiliki kantor kedutaan besar di Moskow dan sebuah konsulat jenderal di Yekaterinburg. Hubungan baik tersebut juga terlihat pada 2018. Pemimpin tertinggi kedua negara sering bertemu untuk membicarakan masalah Suriah dan Irak. Hubungan keduanya sempat menegang pada pertengahan tahun 2022. Karena badan Yahudi yang ada di Rusia mempromosikan migrasi ke Israel, hal ini pun memunculkan ketertarikan umat Yahudi terhadap wacana tersebut. Mengetahui hal itu, Rusia pun geram dan rencana menutup badan Yahudi yang ada di sana. Israel tentu saja tak terima dan menganggap bahwa langkah Rusia bisa memperburuk hubungan kedua negara. Tapi nyatanya ketegangan itu tak membuat hubungan kedua negara terputus. Hubungan Israel dan Rusia kembali mesra ketika dalam sebuah kunjungan Netanyahu menemani Putin menonton pertunjukan balet di Teater Bolshoi.
Netanyahu mengaku bahwa kedekatannya dengan Putin sebagai upaya untuk mencegah perang kedua negara terjadi, apalagi mereka rawan berkonflik karena keberadaan jet tempur di tempat yang sama yaitu di Suriah. Tercatat Netanyahu telah mengunjungi Moskow belasan kali sepanjang tahun 2022. Hubungan keduanya kembali tegang tahun ini karena Israel melakukan serangan balasan buntut dari serangan Hamas tanggal 7 Oktober lalu. Pasukan Israel menyerang membabi buta hingga membuat sekitar 17.000 warga Palestina meninggal, memporak-porandakan bangunan dan sampai sekarang serangan-serangan itu masih terus berlanjut. Rusia dengan tegas menyatakan dukungannya kepada Palestina. Putin bahkan mengirimkan bantuan logistik ke Palestina. Tak hanya itu, petinggi Hamas bahkan diundang ke Moskow untuk membicarakan solusi dari eskalasi yang dilakukan Israel. Pertemuan ini pun membuat Israel naik darah dan menuduh Rusia telah mendukung terorisme. Belum surut ketegangan itu, Israel kembali berulah dengan menyerang bandara internasional Damaskus yang ada di Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova langsung mengeluarkan kecaman terhadap aksi pengerusakan fasilitas sipil oleh Israel. Serangan itu tak hanya memperburuk ketegangan di Timur Tengah, tapi juga memperburuk hubungan antara Rusia dan Israel. Pasalnya Suriah adalah sekutu dekat Rusia di Timur Tengah. Tentu Rusia tak akan tinggal diam jika Suriah diserang meskipun hubungan keduanya sering mengalami pasang surut. Rusia tak pernah menyerang Israel secara militer. Serangan yang selama ini dilakukan oleh Rusia hanya berupa kecaman kepada Israel, tetapi tetap saja Israel ketakutan karena Rusia masih berpihak kepada Palestina. Setelah sekian lama bersih tegak, Netanyahu kembali melayangkan protes kepada Putin. Karena dukungannya terhadap Palestina, apalagi Rusia mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza pada tanggal 8 Desember lalu. Sayangnya resolusi itu gagal karena Amerika Serikat melakukan veto. Putin dan Netanyahu pun melakukan sambungan telepon pada Minggu tanggal 10 Desember lalu untuk membahas sikap Rusia. Dalam pembicaraan via telepon tersebut, Netanyahu menumpahkan kekesalannya terhadap Israel yang bersikap anti-Israel di berbagai forum termasuk di forum PBB. Netanyahu juga memberikan pembelaan atas serangan Israel ke Gaza. Menurutnya negara manapun yang diserang teroris akan beraksi sama seperti yang dilakukan Israel. Namun di sisi lain, Netanyahu juga menyampaikan apresiasi terhadap usaha Putin membebaskan seorang sandera berkewarganegaraan ganda Israel-Rusia bernama Roni Krivoi. Perdana Menteri Israel juga meminta kepada Putin agar mendesak Palang Merah Internasional untuk melakukan lebih banyak usaha dalam membebaskan sandera dalam sambungan telepon yang berlangsung sekitar 50 menit itu. Putin pun menyampaikan sikapnya yang menolak terorisme tapi juga tidak membenarkan tindakan kejam Israel kepada warga Gaza. Jika memang diperlukan, Putin sudah siap memberikan bantuan yang dapat mengurangi penderitaan warga sipil, bahkan siap membantu mengurangi konflik. Saudaraku yang beriman, hubungan Israel dan Rusia awalnya baik-baik saja, tapi sering berjalannya waktu banyak peristiwa yang membuat hubungan mereka berada dalam ketegangan. Terutama masa Palestina, Rusia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan Israel. Tapi Netanyahu tak diterima dan langsung melakukan panggilan telepon dengan Putin, yang mengaku kesal kepada Rusia karena mendukung kemerdekaan Palestina. Protes itu tak mengubah apapun. Putin tetap pada pendiriannya, menginginkan Palestina merdeka. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.